Baik, kita mulai materi pengantar pembuktian matematikanya. Di sini saya uraikan pertama latar belakang dulu. Kenapa kita itu dalam matematika itu perlu banyak pembuktian, atau kalau barangkali Anda sekarang sudah ketemu ya di mata kuliah teori bilangan, di mata kuliah teori himpunan, kan juga ada pembuktian ya. Saya akan paparkan sedikit mengapa kita itu harus melakukan pembuktian matematika. Nah, yang pertama adalah matematika perguruan tinggi itu memang beda level dari matematika SMA, karena kalau matematika di SMA dan juga di bawah-bawahnya mereka punya tugas sendiri-sendiri gitu. Jadi kalau Anda belajar teori-teori dasar gitu di matematik itu memang dalam pendidikan matematika ada yang sifatnya matematika itu yang sifatnya konkret, abstrak gitu. Nah, di bagian konkret kita akan berusaha untuk melakukan suatu kegiatan matematika yang sifatnya itu adalah menyelesaikan. Maka kenapa ketika matematika di SMA itu kita kesannya ngitung, ngafalin rumus, ngitung, dikasih soal, ngafalin rumus, ngitung. Banyak yang seperti itu. Atau barangkali masih ada kan orang yang kalau kita misalkan ditanya jurusannya apa, matematika, terus beliaunya menanggapi dengan kalimat seperti ini, oh berarti pinter hitung-hitungan ya gitu. Mungkin karena memang terbayangnya matematika itu adalah banyak berhitung. Tapi ketika kita itu naik ke perguruan tinggi, maka levelnya sudah semakin abstrak dan kita naik level, bukan lagi menyelesaikan problem, tapi kita membuktikan. Kalau dulu kita dikasih soal segitiga, suruh menyelesaikan, maka kita akan langsung pakai teorema Pythagoras. Tapi kalau di perguruan tinggi, sebelum kita menyelesaikan dengan teorema Pythagoras, kita harus membuktikan dulu. Kenapa teorema Pythagoras ini berguna untuk soal ini? Apakah teorema Pythagoras ini sudah benar? Kita harus buktikan terlebih dahulu. Dan hukum-hukum yang lain juga seperti itu gitu, sehingga nggak asal pakai tapi dibuktikan terlebih dahulu gitu ya. Jadi ada perbedaan yang namanya matematika dasar dengan matematika formal. Nah, yang mulai dari matematika yang paling basic, paling dasar yang Anda temui mulai dari TK barangkali ya sampai SMA itu sifatnya matematika dasar, semuanya masih berhitung. Tapi ketika masuk ke perguruan tinggi, kita sudah masuk ke matematika yang levelnya formal. Jadi pakai bahasa matematika gitu ya, pakai logika, membuktikan, menalar dan seterusnya gitu. Nah, apa sih sebenarnya bendanya yang dibuktikan dalam matematik itu? Banyak yang dibuktikan itu. Tadi saya sudah sebutkan salah satu contohnya, yaitu teorema Pythagoras misalkan. Jadi hal-hal yang sifatnya itu adalah merupakan properties atau sifat-sifat yang melekat pada sesuatu hal maka itu bisa kita buktikan. Dalam matematik ada beberapa macam namanya, bisa teorema, ada lemma, corollary, dan macam-macam. Jadi memang bendanya di matematik itu sebenarnya ada banyak. Beberapa hal bisa dibuktikan, perlu dibuktikan, beberapa hal tidak perlu dibuktikan. Nah, apa yang sebenarnya perlu kita buktikan? Ya ini antaranya teorema, lemma, dan corollary. Atau dulu kalau kita di sekolah, di SMA, SMP, dan bawahnya, kita menyebutnya semuanya adalah rumus-rumus gitu. Anda kan pasti tidak pernah menemui lagi rumus gitu kan di perguruan tinggi ini kan, karena kita menyebutnya sudah beda lagi, karena rumus itu ya bahasa yang untuk mengenalkan ke anak gitu ya. Tapi kita ketemunya sudah sesuai dengan pakemnya, yaitu ini teorema, lemma, corollary. Kita tidak lagi menyebutkan rumus Pythagoras. Kalau di perguruan tinggi kita langsung menyebutnya teorema Pythagoras, karena memang dia statusnya sebagai teorema. Ada lagi rumus-rumus lain yang sifatnya dia bukan teorema gitu, macam-macam ya gitu yang ditemui. Nah, bukti itu apa gitu? Bukti sendiri itu apa? Bukti itu kalau diterjemahkan artinya kan sebuah proof. Kalau pembuktian matematika ya mathematical proof gitu ya. Dia adalah a convincing argument that shows that desired conclusion follows legally from given hypothesis. Jadi bukti itu adalah sebuah argumen yang meyakinkan, convincing. Argumen yang membuat kita yakin atau yang bisa meyakinkan bahwa, atau yang bisa menunjukkan, ini that shows, sebuah argumen meyakinkan yang bisa menunjukkan bahwa suatu kesimpulan
desired conclusion, suatu kesimpulan yang diinginkan atau yang saat itu sedang dituju, yang sedang dibicarakan, itu memang benar-benar follows legally from given hypothesis. Jadi memang benar-benar bisa dibuktikan secara legal dari hipotesis-hipotesis yang ada gitu. Kita dulu kemarin sudah membuktikan prosesnya sebenarnya. Lewat apa? Ketika Anda membuktikan lewat inferensi kemarin atau inferensi, kita sebenarnya sudah melewati proses pembuktian di situ. Kan menunjukkan valid atau tidak, gitu kan? Kita sudah belajar pra-nya di situ tuh. Kemudian kita belajar tentang kemarin HNK membuktikan dengan menggunakan diagram lingkaran. Sebenarnya itu proses pembuktian juga. Cuman bisa dibilang mungkin belum 100% pembuktian yang berbentuk matematika formal ini. Jadi belum berbentuk argumen yang argumen dalam bentuk kalimat gitu. Tapi sebenarnya sudah masuk gitu. Kenapa? Karena kita menggunakan hukum-hukum yang legal ya kan, yang menggunakan berdasarkan hipotesis-hipotesis yang diberikan, atau kalau kemarin kita bahasanya adalah premis gitu. Sebenarnya sudah masuk gitu. Nah, nanti yang akan kita pelajari di sini adalah bagaimana menuliskan pembuktian matematika yang lebih formal dengan kalimat yang memang kalimat-kalimat matematis gitu. Kalimat-kalimat yang matematis yang seperti apa? Yang memenuhi kaidah logika, yaitu singkat, padat, jelas, tapi strukturnya terpenuhi gitu. Strukturnya benar gitu. Jadi tidak bertele-tele ya kita ngomongnya. Mau membuktikan bahwa ada mahasiswa yang mendapatkan nilai 100 1 TS gitu, caranya bagaimana lah, kita tinggal langsung menuju ke apa yang dituju aja, nggak usah bertele-tele. Nah, itu sifatnya seperti itu. Nah, kira-kira seperti itu. Maka ada yang kita sebut sebagai the art of proof. The art of proof itu kenapa? Karena matematika itu, pembuktian dalam matematika itu punya ciri yang sangat khas dan punya pola yang dipahami secara global. Saya garis bawahi kalimat yang pertama adalah mempunyai ciri yang khas. Mempunyai ciri yang khas. Kenapa? Karena proses pembuktian dalam matematik berbeda dengan yang ada di fisika, kimia, biologi, atau cabang ilmu yang lainnya. Kenapa? Karena memang prosesnya berbeda. Benda yang kita tangani berbeda. Di matematik, yang kita tangani semuanya sifatnya adalah abstrak. Bendanya abstrak. Lingkaran abstrak, garis abstrak, persegi abstrak, semuanya abstrak. Angka itu kan abstrak. Ada nggak benda angka gitu? Nggak ada kan? Angka itu konsep, semuanya abstrak. Maka kita tidak bisa kalau mau membuktikan terus melakukan serangkaian percobaan di laboratorium gitu ya, kayak fisika, kimia, biologi, kan nggak bisa kita. Bagaimana cara kita membuktikan suatu kebenaran dalam matematika? Nah, kita punya pola sendiri di situ. Itulah yang kita sebut the art of proof. Karena pembuktiannya khas di matematik itu, beda dengan yang cabang ilmu yang lainnya. Anda pasti sudah kalau Anda masih ingat di pertemuan yang sebelumnya ketika saya membahas tentang kuantor gabungan, bahkan Anda melihat satu slide yang saya ngomongnya panjang dan lama sekali, yang saya menjelaskan bagaimana ketika ada untuk setiap ada. Itu kan di bagian itu saya menyebutkan apa yang harus ditanyakan. Gitu kan, kepada siapa kita bertanya. Lah, proses seperti itu yang sebenarnya sudah masuk di art of proof-nya matematika. Karena proses pembuktiannya kita harus sesuai dengan kalimatnya gitu. Jadi sesuai dengan apa yang dituju. Kalau kita mau membuktikan kalimat yang mengandung untuk setiap atau dua kuantor universal, maka banyak sekali yang harus ditanya kan. Dan pertanyaannya juga kompleks. Tapi kalau ada dengan ada, dua kuantor eksistensial, gampang sekali kan pertanyaannya. Lah, perbedaan yang seperti itu sudah di art of proof, di cabang ilmu lain tidak ada. Beda gitu, beda sistem pembuktian gitu. Dan pola kita ketika membuktikan yang saya ceritakan di pembuktian mengenai kuantor gabungan itu, pola pembuktian seperti itu sudah dipahami secara global. Semua orang di dunia atau semua orang matematik di dunia kalau membuktikan prosedurnya seperti itu, karena memang berlaku global, bukan cuma di Indonesia saja. Kenapa? Karena memang dia digawangi oleh logika. Disinilah perannya logika itu masuk sebenarnya. Di sini. Nah, peran logika itu masuknya di sini. Karena memang dia itu yang menjadi gawangnya dari
pembuktian. Kita melakukan pembuktian itu dari pakem-pakem struktur yang ada di logika, dan itu tidak ditemui di cabang ilmu yang lainnya gitu. Seluruh dunia memahami yang sama karena basicnya logika itu sama di seluruh dunia, itu sama sebenarnya gitu ya. Nah, modal atau bekalnya yang nanti bisa kita pakai untuk pembuktian itu apa saja yang bisa kita gunakan untuk melakukan pembuktian? Ada definisi, ada aksioma, ada teorema-teorema sebelumnya, ada fakta. Jadi sebenarnya di dalam matematik itu bendanya ada banyak sekali. Ada definisi, ada aksioma, ada fakta, ada postulat, teorema, lemma, corollary gitu, hal-hal yang seperti itu. Ada bagian yang perlu dibuktikan dan tidak dibuktikan. Nah, kalau misalkan Anda sampai sekarang belum paham apa sih perbedaan definisi, aksioma, teorema, maka ini Anda bisa lihat di slide ini. Kita punya bermacam-macam modal dalam pembuktian. Saya kasih judul ini modal aja ya dalam pembuktian. Bisa dibilang ini juga adalah benda-benda yang kita temui dalam matematik. Itu ada definisi, aksioma, teorema, corollary, ada juga lemma. Masing-masing hal ini punya perbedaan. Ada yang bisa dibuktikan dan tidak bisa dibuktikan gitu ya. Jadi ketika kita mau membuktikan, bendanya apa yang dibuktikan, terus modalnya apa untuk membuktikan, itu ini semuanya. Nah, kita pahami dulu perbedaannya. Definisi, aksioma, teorema, corollary, dan juga lemma. Ini saya tulis 5 yang paling basic aja ya, yang paling sering kita temui. Definisi adalah kata, frase atau kalimat yang mengungkapkan makna, keterangan, atau ciri utama dari orang, benda, proses, atau batasan. Atau makna yang kedua adalah rumusan tentang ruang lingkup dan ciri-ciri suatu konsep yang menjadi pokok pembicaraan atau studi. Saya biasanya pakai definisi yang kedua ini saya ambilkan dari KBBI ya. Rumusan tentang ruang lingkup dan ciri-ciri konsep yang menjadi pokok pembicaraan atau studi. Jadi bisa dikatakan definisi itu adalah makna dari konsep. Kalau kita ngomong konsep ya definisi gitu ya. Nah, contohnya yang ini, contohnya lingkaran. Definisi lingkaran. Lingkaran adalah sekumpulan titik-titik yang berjarak sama dengan satu titik tertentu, atau titik-titik yang punya kedudukan sama terhadap satu titik tertentu. Itu sudah konsepnya lingkaran. Jadi sebenarnya lingkaran ini hanya kumpulan titik-titik yang di pinggir itu saja. Jadi bagian tengahnya tidak ada. Kalau Anda lihat misalkan jam dinding lingkaran, itu hanya benda yang menyerupai lingkaran, tapi lingkaran sebenarnya tidak seperti itu. Jadi kalau Anda ngasih contoh lingkaran kemudian contohnya jam dinding, itu kurang tepat. Kenapa? Karena lingkaran itu hanya titik-titiknya aja, yang di pinggirnya aja. Kalau ambil contoh barangkali yang paling mendekati misalkan hula hoop atau cincin, itu menyerupai lingkaran karena kan tengahnya bolong, tidak ada. Jadi konsepnya lingkaran seperti itu. Ini definisi. Nah, definisi ini bisa kita pakai untuk membuktikan teorema-teorema yang berkaitan dengan lingkaran gitu. Misal dua lingkaran yang beririsan bla bla bla, maka kita membuktikannya bisa modelnya menggunakan definisi. Nanti akan kita lihat, nanti ada contoh di belakang ya. Kemudian kita kenal dengan aksioma. Aksioma ini ada juga yang mengatakan istilahnya adalah postulat. Ada juga yang ngomong istilahnya dalil. Ini beda-beda ya setiap buku ya, tapi biasanya tidak terlalu berbeda. Kalau dilihat dari definisi tidak terlalu berbeda dari maknanya ya. Aksioma atau postulat adalah suatu pernyataan yang keabsahannya tidak perlu dibuktikan. Jadi ada hal yang tidak perlu dibuktikan. Contohnya nyatanya ya sudah terjadi gitu, atau yang sudah memang bisa kita terima gitu, tidak perlu dibuktikan gitu, langsung bisa diterima gitu. Misal ini contohnya, jika diberikan dua buah titik yang berbeda, maka hanya ada satu garis lurus yang dapat melalui dua buah titik tersebut. Ini adalah salah satu aksioma yang paling basic di geometri. Dari dua titik hanya dapat dibuat satu garis yang melewati dua titik tersebut gitu. Dari dua titik, atau jika dimiliki dua titik gitu ya, jika ada dua titik, kalau saya sih langsung dari dua titik hanya dapat dibuat satu garis yang melewati dua titik tersebut. Kan ini sesuatu yang memang iya kalau kita bayangin
iya gitu kan, maksudnya nggak perlu dibuktikan lagi karena memang nggak bisa, mau dicoba sampai 1000 kali pun, sejuta kali pun, dari dua titik ini hanya bisa satu garis saja, nggak mungkin bisa dua garis, nggak mungkin tidak ada garis, ya cuma satu gitu. Nah itu yang dinamakan aksioma, yang kayak begini kita tidak perlu buktikan gitu ya, ada hal yang tidak perlu dibuktikan. Ini kalau dosen saya dulu memaknainya, aksioma ini seperti penerimaan kita terhadap sang kholik. Kadang ada hal-hal yang sifatnya berkaitan dengan Tuhan dan kita tidak perlu buktikan, cukup kita rasakan, oh iya memang benar gitu, dan kita bisa melihat maknanya, oh iya terasa kok kebenarannya gitu. Ketika hubungan kita dengan Tuhan, memaknai ketuhanan itu ada banyak hal yang sebenarnya kita juga sifatnya kayak aksioma ini, nggak perlu kita buktikan Tuhan itu ada, tapi kita sudah bisa merasakan, oh ada kok Tuhan itu gitu, dan hadir kok Tuhan itu dalam kehidupan kita. Itu dosen saya dulu kayak gitu, memaknai dan mengajarkan aksioma ini kepada kita gitu ya. Jadi ada hal-hal yang seperti ini. Kemudian ada juga teorema. Kalau teorema atau proposisi ini sebenarnya ada, ini perbedaan istilah saja sih, kita lebih sering menyebutnya teorema. Suatu pernyataan yang dapat ditunjukkan bahwa nilai kebenarannya selalu benar, artinya bisa dibuktikan gitu loh. Bisa dibuktikan bahwa kalimat itu valid. Kalau dia nggak valid, nggak mungkin dijadikan teorema, karena kan teorema itu hukum, kayak hukum yang kita pakai, teorema Pitagoras misalkan, itu sudah terbukti valid gitu. Pembuktiannya aja, teorema Pitagoras sendiri aja ada ratusan cara membuktikan bahwa dia itu valid. Ratusan cara pembuktiannya teorema Pitagoras itu ya, banyak sekali gitu. Dan proses menunjukkan kevalidan atau kebenarannya itu kita sebut sebagai pembuktian. Contoh kalimatnya ini, jika dua sisi dari sebuah segitiga sama panjang, maka sudut yang berlawanan dengan sisi tersebut sama besar. Atau contoh yang lain ya teorema Pitagoras gitu ya, banyak. Nah, corollary itu ada juga merupakan suatu teorema yang merupakan akibat langsung dari suatu teorema yang sudah dibuktikan. Jadi corollary ini biasanya ngikutin teorema. Jadi sebagai akibat. Jadi adanya teorema biasanya memunculkan corollary. Ada juga yang mengatakan corollary ini ya kalimat turunan dari suatu teorema. Jika sebuah segitiga sama sisi, maka segitiga tersebut sama sudut. Jika sebuah segitiga adalah segitiga sama sisi, maka sudut dalam segitiga tersebut sama besar. Maksudnya begitu ya, ini cuma salah kalimat, mohon dimaafkan, saya ngutip aja, ini kemarin gak dicek ulang gitu ya. Jadi corollary ini akibat dari adanya suatu teorema gitu. Jadi kalau kita lihat corollary, pasti ditelusuri di atasnya itu muncul suatu teorema terlebih dahulu gitu, lebih besar daripada si corollary ini. Sedangkan lemma itu bisa dikatakan teorema kecil atau teorema sederhana yang dipakai dalam pembuktian teorema lain yang lebih kompleks. Jadi ini biasanya teorema kecil sifatnya. Jadi lingkupnya memang kecil, lingkupnya kecil. Kalau kayak teorema Pitagoras itu kan luas sekali ya. Nanti dia bisa dipakai di apa-apa macam-macam. Tapi kalau lemma itu sifatnya dia teorema gitu ya. Teorema tapi sifatnya kecil lingkupnya gitu. Bisa dibilang ini adiknya teorema. Kalau corollary ini anaknya teorema dulu, kalau saya sama teman-teman kalau ngebayangin biar gampang seperti itu. Itu pun kadang-kadang antar buku ya, kadang-kadang kalau teorema-teorema yang kecil-kecil ya, lemma-lemma itu kadang ada yang menyebutnya, misalkan di buku A ini kalimat ini adalah, atau saya contohkan ini aja di satu buku menyebutkan ini kalimat ini adalah lemma, tapi di buku lain menyebutkan kalimat ini masuk ke jenis corollary gitu. Ada yang seperti itu. Tapi kita nggak perlu meributkan. Kenapa? Karena toh itu semua berangkat dari suatu teorema, yang artinya mau dia statusnya corollary, mau dia statusnya lemma, mau dia statusnya teorema, semuanya bisa dibuktikan kebenarannya gitu ya, melalui proses pembuktian. Tapi kalau definisi sama aksioma kita nggak perlu membuktikan. Kenapa? Karena memang dia konsep dasarnya, kasarnya justru kita bisa gunakan untuk menjadi modal dalam pembuktian teorema-teorema. Kadang ketika kita membuktikan suatu teorema, kita menggunakan teorema lain yang sudah dibuktikan sebelumnya gitu. Jadi saling tolong menolong dalam pembuktian itu. Membuktikan teorema A, kadang kita mengutip atau dalam pembuktiannya kita memerlukan teorema B dan seterusnya gitu. Jadi ini
Ya mengenalkan aja, kalau Anda sudah kenal berarti alhamdulillah. Tambahan aja ya. Baik. Nah, ini adalah bagan singkat beberapa pembuktian dalam matematika. Yang sebelah kiri ini adalah beberapa jenis pembuktian menurut jenisnya. Kalau misalkan ditanya pembuktian matematika itu ada apa aja, ya macam-macam gitu. Tapi kalau menurut jenisnya barangkali bisa saya tulis seperti ini. Ada yang namanya bukti kosong, bukti trivial, bukti eksistensial, bukti ketunggalan. Ada juga yang menggunakan pecah kasus, ada juga yang menggunakan induksi matematis atau induksi matematika gitu ya. Kemudian kalau kita lihat menurut metodenya, maka kita punya bukti langsung dan juga bukti tidak langsung. Ini sudah pernah Anda temui kan di sebelumnya, di bagian sebelumnya sudah pernah Anda temui. Jadi ada bukti langsung dan bukti tidak langsung. Kalau bukti langsung itu bahasanya kita menyebutnya biasanya adalah konstruksi langsung. Jadi dikonstruksi aja, artinya disusun. Dikonstruksi itu kan dibuat ya. Jadi kalau bukti langsung ya udah dikonstruksi aja dari apa yang ada modalnya gitu. Misalkan bekalnya ada apa aja. Nah, itu dikonstruksi, ditata, dibangun sampai menjadi apa yang mau dituju atau apa yang mau dibuktikan gitu ya, bukti langsung. Atau ini biasanya bisa dihilangin nih ya, bukti langsung gitu aja. Kalau bukti tak langsung memang jenisnya ada dua, yaitu menggunakan kontraposisi dan juga kontradiksi gitu. Jadi ini Anda pasti tidak asing karena dulu sudah pernah kita ketemu ya di pembuktian menggunakan bentuk normal dan juga menggunakan teknik inferensi, teknik tabel. Dulu pernah kita sudah menggunakan kontraposisi maupun kontradiksi, dan itu sama ya. Jadi menurut metodenya ada bukti langsung tak langsung, kalau menurut jenisnya ada ini gitu. Tentu ini hanya rangkuman dari saya. Kalau di buku lain ada yang menyebutkan berbeda, kita tidak perlu pertentangkan karena memang ya semuanya adalah macam-macam dari bukti-bukti yang ada di dalam matematika. Memang ada banyak sekali jenisnya gitu. Bahkan kalau misalkan kita mengacu pada buku-buku yang dari luar, lebih banyak lagi gitu ya, lebih banyak lagi jenisnya gitu. Makanya ini saya katakan sebagai pengantar saja, pengantar pembuktian matematis gitu. Jadi yang hari ini saya sampaikan hanya pengantarnya. Nah, poin-poin penting yang perlu kita perhatikan sebelum kita melakukan suatu pembuktian adalah kita lakukan persiapan dulu. Nah, persiapan ini biasanya berkaitan dengan logika. Itu yang pertama, biasakan membongkar pernyataan yang akan dibuktikan. Nah, membongkar itu apa? Membongkar itu Anda bisa melihat strukturnya. Oh, ini dia menggunakan kuantor apa ya? Atau adakah kuantor yang melekat di sini gitu? Atau adakah apakah kalimat ini menggunakan kuantor atau tidak? Kalau menggunakan kuantor apa? Itu dibedah dulu. Strukturnya juga dibedah. Kalimat ini punya berapa klausa utama? Nah, kayak dulu itu ya. Punya berapa klausa utama? Ada penyambungnya enggak? Kalau misalkan klausanya lebih dari satu, berarti mestinya kan ada penyambungnya. Nah, penyambungnya itu adalah operator. Nah, operatornya apa? Gitu. Konjungsikah, disjungsikah, implikasikah, dan macam-macamnya gitu. Kalau ada misalkan 3 klausa, berarti ada berapa kalimat, ada berapa operator yang menghubungkan, mana yang menjadi penghubung utama, mana yang menjadi penghubung non utama. Nah, itu dibongkar dulu. Kalau Anda memahami bagian ini sudah kita lakukan sebelumnya, mulai dari yang dulu kita belajar tentang bentuk normal sampai ke belakang, mulai dari translasi kalimat ke simbolik, itu sebenarnya kita sudah pernah lakukan. Nah, kita bisa menggunakan informasi itu atau hal-hal yang dulu sudah kita pelajari itu untuk melakukan bagian ini, membongkar pernyataan yang akan dibuktikan gitu. Jadi harus kita petakan dulu, makanya ini perlu pengetahuan yang sebelumnya. Jadi kita, oh ini klausa pertama, ini klausa kedua, oh ini strukturnya seperti ini kuantornya ini, itu dibongkar terlebih dahulu. Kemudian tentukan apa yang diketahui, yaitu apa yang menjadi modal, dan juga nanti apa yang mau dituju. Yang mau dituju itu adalah apa yang mau dibuktikan gitu. Nah, ini yang butuh skill. Jadi kalau Anda tahu apa yang mau dibuktikan dan apa yang akan digunakan untuk membuktikan, berarti setidaknya Anda sudah aman di perjalanan pertama. Artinya Anda tahu ini mau kemana, mau ngapain, mana yang mau dibuktikan, dan mana yang
bisa digunakan untuk membuktikan. Karena banyak sekali saya temui, bahkan mahasiswa semester atas pun kadang-kadang ketika dikasih teorema suruh membuktikan, dia tidak bisa membedakan mana sih yang mau dibuktikan dan mana yang digunakan untuk membuktikan. Ini dua hal yang sangat berbeda. Kadang-kadang justru apa yang harus dibuktikan itu malah dijadikan modal, akhirnya dia macet di tengah-tengah lu. Terus ini yang mau dibuktikan apa gitu ya, karena memang yang mau dibuktikan malah dibongkar, malah dijadikan modal, kan salah gitu ya. Ini yang perlu skill ya, harus punya apa yang namanya modal sama apa yang namanya tujuan gitu. Nah, yang kedua adalah perhatikan struktur kalimatnya. Kalau Anda bisa terbiasa membongkar kalimat, maka Anda akan melihat struktur logika kita yang selama ini kita pelajari, yaitu yang pertama, himpunan semestanya apa. Jadi objek yang diomongin dalam kalimat itu tuh apa gitu. Makanya kemarin ketika saya mengajari mengajari tentang logika kuantor, saya kan terus menuliskan semestanya ini, karena memang dalam pembuktian kita harus memperhatikan objeknya sebenarnya yang diomongin itu apa gitu. Kemudian atribut tambahan properti atau syarat tambahannya apa gitu, ada syarat tambahannya enggak gitu ya. Ini berguna, nanti akan ada contohnya. Terus ini kuantor yang digunakan apa, jelas ya, ini kan kuantor yang digunakan apa ya. Kemudian kejadiannya apa sih, nah hal-hal yang ingin ditujukan itu apa, tujuannya mau kemana gitu. Terus struktur kalimatnya seperti apa, bentuk simbolik. Kalau Anda bisa melihat struktur kalimatnya, oh ini kelihatan nih, ini klausa utama, ini klausa utama juga, ini klausa penyambung gitu misalkan. Kemudian Anda bisa melihat, oh ini operatornya gitu ya, oh ini operator logikanya nih, ada 3 klausa, berarti penyambungnya ada dua operator, ada konjungsi, ada implikasi. Mana yang menjadi operator utama, mana yang operator yang non utama gitu misalkan, itu harus dilihat. Jadi kalau Anda bisa memperhatikan struktur kalimatnya, maka setidaknya persiapan Anda sudah cukup untuk melakukan pembuktian. Kalau sampai sekarang Anda belum bisa membongkar yang seperti ini, belum bisa mengenali ini dalam suatu kalimat, berarti masih harus banyak latihan gitu. Kira-kira seperti itu ya. Jadi ini poin-poin penting ini dipegang. Jadi setiap Anda melakukan pembuktian, jadi ini dilihat. Saran saya ini di print materi ini karena akan sangat berguna ke depan gitu ya. Oke, selanjutnya kita ke bukti langsung. Saya akan sambung di video yang selanjutnya.